Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimahullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik meriwayatkan bahwa selama saya menjadi pelayan Rasulullah SAW, maka doa yang paling sering saya dengar diungkap oleh Rasulullah SAW, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhla wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itulah doa Rasulullah yang paling saya dengar beliau panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam doa ini Rasulullah SAW mendidik kita agar sering-sering kita memohon pada Allah dilindungi dari 8 penyakit dunia. Yang pertama, Allahumma inni. Rasulullah mengawali dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Sebagai bentuk pernyataan kita sebagai hamba Allah bahwa tanpa perlindungan Allah mustahil kita bisa mengatasi apa yang kita hadapi. Seperti halnya kita juga berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah, pertama minal hammi, dari ham itu apa? Gelisah. Ini penyakit dunia pertama yang Allah Rasulullah SAW memohon pada Allah agar beliau dilindungi dari kegelisahan jiwa, keresahan hati. Kenapa ini yang disebut pertama? Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini seorang sahabat Rasul yang dikenal gagah, perkasa, sangat ditakuti oleh lawan-lawannya, sangat disegani oleh sahabat-sahabatnya, sehingga terkenallah pedang Sayyidina Ali. Kalaulah benar apa yang pernah saya saksikan di museum di Turki, ya, ada pedang Rasulullah, ada rambut beliau, gitu. Ada juga pedang Sayyidina Ali. Itu saya lihat ukurannya itu ya hampir 2 kali lebih besarnya itu dibanding pedang pada umumnya. Sehingga kalau lihat pedangnya itu, wah, seperti apa orang pemegang pedang ini? Maka sungguh sangat tepat kalau para sahabat menanyakan hal ini kepada beliau. Wahai Sayyidina Ali, ma asyaddu junudillah. Menurut engkau, apa makhluk yang paling kuat di dunia ini? Sayyidina Ali sempat merenung, mungkin memikirkan kira-kira apa jawaban yang mudah difahami oleh si penanya. Akhirnya beliau menyatakan asaddu junudillah al-jabalur rawashi
makhluk Allah yang paling kuat di dunia ini, gunung yang tegak berdiri. Memang kalau kita lihat gunung itu sepertinya siapa yang bisa menaklukkannya, Pak? Ya ada istilah menaklukkan gunung karena bisa naik gitu ya. Namun kata Sayyidina Ali, sebenarnya besi itu bisa menghancurkan gunung. Dan kini terbukti berapa banyak gunung yang sudah dikuras isi perutnya oleh manusia dengan mempergunakan alat yang terbuat dari besi. Kalau kita lewat ke Padalarang itu udah pada gundul ya gunung-gunung itu. Nah, termasuk ya gunung-gunung batu yang ada di sekitar di Mekah itu ya, yang sekarang sebagiannya sudah dijadikan terowongan. Itu dengan mempergunakan alat yang terbuat dari besi. Jadi kata Sayyidina Ali, sebenarnya makhluk Allah yang paling kuat itu bukan gunung, tapi besi. Hanya saja besi itu bisa dilelehkan oleh api. Nah, jadi apilah sebenarnya makhluk Allah yang paling kuat. Cuman api itu bisa dipadamkan oleh air. Jadi kata Sayyidina Ali, airlah makhluk Allah yang paling kuat. Sedangkan air dia masih bisa dimainkan oleh angin ketika dia berada dalam awan. Sehingga hujan yang tadinya mau turun di Bandung Utara akhirnya turun di Bandung Selatan, terbawa angin. Karenanya kata Sayyidina Ali, kalau begitu anginlah makhluk Allah yang paling kuat itu. Sedangkan angin itu masih bisa dikuasai oleh manusia. Terus saya lihat ban mobil bapak-bapak dan itu semuanya berisi angin. Salah satu bentuk penguasaan manusia terhadap angin. Jadi kalau begitu manusialah yang paling kuat, bukan angin. Walaupun kadang-kadang manusia itu agak repot juga kalau masuk angin. Sedangkan manusia itu bisa dikalahkan oleh mabuk. Konon katanya kalau seseorang itu mabuk, Pak, sudah hilang itu eksistensi kemanusiaan. Sudah nggak bisa dia membedakan mana istrinya, mana istri orang lain. Cenah, Pak, saya sendiri belum pernah mengalami, Pak. Dan insya Allah nggak akan pernah mengalami itu. Jadi kalau gitu kata Sayyidina Ali, maboklah makhluk Allah yang paling kuat itu. Hanya saja orang yang sedang mabok gitu, kalau dia sempat tidur saja seperempat jam, setengah jam, bangun dia sudah sadar lagi. Nah, kalau begitu makhluk Allah yang paling kuat itu sebenarnya tidur, Pak. Tidur, Pak. Kadang di mana we lamun keur hayang sare di masjid di mana itu tidur gitu ya. Jadi sebenarnya makhluk Allah yang paling kuat itu tidur, Pak. Hanya saja kata Sayyidina Ali, orang yang sedang resah hatinya, sedang gelisah jiwanya, sudah bisa dipastikan dia akan sulit tidur. Nah, sampai di sini berhentilah Sayyidina Ali. Jadi beliau ingin mengatakan pada yang bertanya, makhluk Allah yang paling kuat, sesuatu yang paling sulit dihadapi oleh kita manusia dalam hidup ini. Bukan gunung, bukan besi, bukan api, bukan air, bukan angin. Sesuatu yang paling sulit dihadapi oleh kita manusia adalah mengatasi kegelisahan jiwa, keresahan hati. Jadi pantaslah kalau Rasulullah SAW menjadikan ini
penyakit dunia yang paling pertama beliau sebut. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Gelisah ini terhadap sesuatu yang belum terjadi, sama dengan takut, Pak. Takut juga terhadap sesuatu yang belum terjadi. Cuman bedanya kalau takut itu objeknya jelas. Seseorang takut kalau melihat harimau. Nah, itu takut itu. Itu lebih mudah mengatasinya takut ini. Ya sudah, jangan pergi ke hutan. Insya Allah gak akan ketemu harimau. Kalau mau pergi ke kebun binatang sebab harimaunya dikurung. Takut kalau melihat tikus, nah, masih mudah lah mengatasinya. Banyak itu racun tikus dan sebagainya. Sedangkan gelisah itu enggak jelas, Pak, objeknya itu. Sesuatu yang apakah akan terjadi atau tidak, apa yang akan menimpa kita. Kita enggak pernah bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Luqman ayat 34. Tidak ada satu jiwa pun, manusia, jin, malaikat, yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, itu yang membuat seorang itu bisa gelisah. Saya pernah menyaksikan betapa maha benarnya Allah dan Rasulnya, ya, bahwa ini penyakit yang paling susah dihadapi. Dulu saya punya teman, Allah yarhamhu, beliau sekarang sudah meninggal. Lalu kita sama-sama mahasiswa di Mesir. Ini yang namanya belajar di Mesir pada masa saya, ya, saya nggak tahu sekarang. Kita disuruh untuk bisa, ya, bersaing dengan orang-orang Mesir. Orang Mesir dan orang-orang Arab pada umumnya itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kekuatan daya menghafal. Termasuk juga Bani Israel. Jadi bangsa yang oleh Allah diturunkan kepada mereka itu para nabi, para rasul. Itu memang Allah berikan kemampuan menghafal yang kuat. Ya, untuk bisa menghafal firman-firman Allah itu mungkin. Cuman kalau orang-orang Israel itu betul-betul sampai sekarang memanfaatkan kelebihan itu. Sementara mohon maaf, saya lihat bangsa Arab itu kurang memanfaatkan. Mereka malah dimanja dengan kekayaan bumi, minyak, ya. Itu saya perhatikan, itu orang-orang, ya saya tahu di Mesir lah, ya. Kalau kita baca buku ketemu ayat Al-Quran ini surat apa, ayat berapa ini? Daripada repot nyari Fathur Rahman itu, indeks Al-Quran, kebetulan ada tukang sapu lewat itu. Tanya aja ke tukang sapu itu. Ini surat apa ini? Ayat berapa ini? Dia tahu. Banyak tukang sapu di asrama kita itu hafal Quran. Hafal Quran. Dan kebanyakan orang-orang Mesir itu hafal Quran. Pertama, setiap orang yang hafal Quran gajinya naik. Jadi kalau dia jadi satpam misalnya gitu, dia sambil berjaga itu ngapalin Quran. Ngapalin Quran. Begitu hafal, dia pergi ke satu majelis itu untuk diuji. Dinyatakan lulus, dia berikan pada majikannya, saya sudah lulus, naik gajinya. Maka banyak orang yang didorong untuk menghafal Al-Quran, supaya bisa naik gaji. Yang kedua, satu-satunya alasan untuk menolak wajib militer, ya, kalau sudah ada wajib militer itu, adalah hafal Quran. Jadi orang-orang tua yang tidak ingin anaknya nanti kena wajib militer, suruh hafal Quran.
Begitu hafal Quran, nanti kalau dia kena wajib militer, terbukti dia hafal Quran, dia bebas kalau tidak mau. Ya. Jadi sehingga banyak sekali orang yang menghafal Quran itu. Dan mereka itu ya memang menghafal itu luar biasa, Pak. Kita berurusan misalnya administrasi gitu ya, lalu ditanya oleh bagian administrasi, berapa nomor paspor? Padahal sudah 2 tahun kita di masan itu. Kela nomor paspor terseberapa gitu. Sudah katanya, dia tulis itu. Hafal dia, Pak. Saya lihat loh, sama ya. Bayangkan berapa ribu mahasiswa itu. Dosen misalnya masuk di awal pertama mengajar gitu kan. Dia tanya, itu kan mahasiswa ada 40, kadang-kadang 50 satu kelas itu. Coba Anda ya dari mana ini? Katanya. Dari Afrika, dari Senegal, siapa nama Anda? Sebutin, minta kenal. Ini dari mana? Indonesia, siapa nama Anda? Dari Thailand, siapa nama Anda? Nama-nama kan aneh-aneh itu, dari Thailand, dari Filipina itu ya. Besoknya mulai kuliah lagi. Coba kamu yang dari Thailand yang namanya Anu, coba sebutkan itu. Hafal, Pak. Hafal itu sekali itu terus hafal. Memang mereka punya kemampuan daya hafal yang luar biasa. Pak. Nah kita disuruh bersaing seperti itu berat, Pak. Nah ujian-ujian kita itu kebanyakan menuntut hafalan. Jadi akibatnya kita harus berjuang mati-matian untuk bisa menyaingi mereka, Pak. Pengalaman saya itu 3 bulan menjelang ujian. Saya gitu ya. Mungkin karena terlalu bodoh kalau saya mungkin ya. 3 bulan menjelang ujian itu kita sudah belajar 16 jam per hari, Pak. 3 bulan menjelang ujian. Ya mana ngapalin pelajaran, ngapalin juga Al-Quran. Kalau sudah 1 bulan lah, 1 bulan menjelang ujian, rata-rata kita belajar 18 jam per hari. Sampai nyuci baju aja atau nyuci apa gitu, kita sambil naruh buku itu ngapalin gitu. Masak gitu. Ya tidur rata-rata paling 4 jam. Itu pun banyak yang gak lulus. Karena sistemnya itu juga aneh, Pak. Sistemnya di S2 itu, walaupun hanya 5 mata pelajaran misalnya, dia harus nilainya di atas, semuanya di atas 70. Jadi kalau misalnya 4 pelajaran 80, 80, 90, 85 misalnya, yang 1 65, nah, nggak lulus, Pak. Nggak lulus yang mana? 5-5-nya. Harus diulang lagi. Gimana nggak stres, Pak? Jadi saya lihat beberapa di asrama itu ada yang harus dipulangkan karena sudah terganggu jiwanya. Jadi semua orang di asrama itu belajar, ada yang berdiri. Jadi belajar itu udah nggak mempan lagi, Pak. Naruh kaki di ember itu isi air itu ya, supaya jangan ngantuk gitu. Itu udah nggak mempan lagi, Pak. Terpaksa belajar sambil jalan gitu. Nah ini ada teman saya yang saya bilang Allah yarhamhu, teman baik saya, sahabat yang luar biasa itu. Orang Pekanbaru dia. Belajarnya luar biasa, Pak. Berkali-kali gak lulus, Pak. Stres, Pak. Itu seingat kami anak teman-temannya. Beliau 24 hari tidak tidur, Pak. Tidak bisa tidur, Pak. Kok bisa kita tahu 24 hari tidak tidur? Kita bergiliran setiap malam itu. Siapa yang waktunya kosong, dampingi dia itu. Bengong itu. Stres, Pak. Gelisah nanti pulang. Kalau sampai tidak lulus gimana? Itu malu. Kan seperti itu. Pergi ke dokter dikasih obat tidur, nggak mempan lagi. Melotot aja kayak gitu. Hingga kita bergiliran. Ini hari ini siapa yang mau melotot bersama dia gitu. Melotot sepanjang malam. Gitu. Besok siap giliran siapa yang kebetulan kosong. Nah itu ya, gelisah itu memang
paling susah dihadapi oleh kita manusia itu. Nah itu akibat karena overthinking gitu ya, kekhawatiran yang berlebihan gitu. Khawatir apa yang diinginkan itu gak bisa tercapai, takut tidak lulus, takut tidak bisa kaya, takut tidak bisa ini, takut, khawatir itu. Dan kata Syekh Mutawalli As-Sahrawi, manusia ini sering menyiksa diri, Pak. Yang dia takuti peristiwa yang akan terjadi bulan depan. Lo dari gelisahnya sudah dari sekarang gitu. Ngapain juga kan itu ya. Jadi nyiksa diri sebenarnya itu ya. Nah Rasulullah SAW sendiri suka gelisah, Pak. Nah beliau makanya berdoa seperti itu, memohon perlindungan pada Allah dari kegelisahan. Cuman bedanya mungkin kalau Rasulullah itu gelisah memikirkan umat, Pak. Beliau itu perhatiannya pada umat itu luar biasa itu, sampai akhir hayatnya itu. Maka menjelang meninggalnya itu yang keluar dari mulutnya itu adalah ummati, ummati. Nah, beliau gelisah, nah itu bedanya. Kalau kita gelisah mikirin apa, Pak? Ya, mikirin bulan depan kumaha itu, jangan bisa kieu, jangan bisa gitu. Gitu. Nah, ketika beliau gelisah itu, datang waktu sholat, apa bahasa beliau kepada Bilal itu? Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan sholat. Jadi nyuruh azan itu, bukan hayya Bilal azan. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan sholat. Gitu. Maka selesai dengan sholat itulah jiwa itu akan tenang kembali. Gitu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah itulah jiwa hati kita akan tenang. Kenapa? Karena dengan kita mengingat Allah, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, pemilik segala sifat maha. Apa yang membuat kita gelisah itu? Takut dengan kemiskinan. Allah maha kaya. Yang membuat kita gelisah itu karena kita penyakit yang kita sedang derita ini kok belum juga sembuh-sembuh gitu. Allah maha penyembuh. Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, dialah yang maha kuasa menyembuhkan. Kita lemah, Allah maha kuat. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hafallah hari surat Yasin mah biasanya. Yasin 82 ya. Allah tinggal menyatakan kun, jadi. Jadi apa yang harus kita gelisahkan? Kunaon ibu mani bingung gitu. Ini sakit belum sembuh juga. Kun sembuh. Sembuh. Apa kunaon? Iya kieu masalah ya. Kun. Tinggal Allah menyatakan kun. Selesai semua persoalan kita. Hari Allah mau menyatakan kun, selesai persoalan. Tapi itu kunaon usaha geus, berdoa terus, nah can kun keneh wae itu. Nah itu lagi yang menjadi persoalannya itu kan. Kita yakin kalau Allah mau menyatakan kun, pasti segala sesuatu itu akan selesai. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api kuni bardan, jadi kamu dingin, selesai. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Mungkin yang membuat kita jadi gelisah itu bukan karena kita tidak yakin bahwa Allah itu pemilik segala sifat maha, tetapi maukah Allah menentukan kun untuk diri kita? Nah, syaratnya itu kata Allah, wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nah, baru Allah akan memenuhi janjinya. Ya ja'allahu makhraja, Allah pasti akan berikan jalan keluar baginya terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia duga sebelumnya.
asal mau bertakwa. Kalau kita betul menjadi insan yang bertakwa, ya Allah tinggal menyatakan kun untuk semua apa yang kita inginkan. Kan syarat takwa juga yang akan menjadi syarat untuk doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan, Allah sangat mudah, maha kuasa untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan itu. Syaratnya ya kita harus bertakwa. Jadi yang kadang-kadang membuat kita gelisah itu bukan karena kita tidak yakin Allah itu maha segala-galanya. Cuman masalahnya kita tidak yakin diri kita itu, patutkah diri kita ini diperhatikan oleh Allah? Patutkah doa kita itu dikabul oleh Allah? Patutkah Allah mau menyatakan kun fayakun untuk masalah yang kita hadapi? Nah, kita meragukan diri kita, itu yang membuat kita gelisah. Jadi kuncinya adalah kita harus menjadi insan yang bertakwa. Ini penyakit dunia yang pertama. Yang kedua, minal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan itu sedih. Nah, ini berbeda dengan gelisah. Kalau gelisah itu terhadap sesuatu yang belum terjadi, kalau sedih itu terhadap sesuatu yang telah terjadi. Nah, kegelisahan ini biasanya terkait juga dengan hubbud dunia, maka ini urusan penyakit dunia, Pak. Sedih karena jabatan dia lepas dari tangannya, sedih. Sedih karena orang yang dia cintai meninggalkan dia, sedih, gitu ya. Sedih karena hartanya hilang. Semuanya kesedihan itu lebih bersifat duniawi, hubbud dunia. Saya belum pernah mendengar ada orang sedih itu karena kelihatan seharian itu sedih. Tanya kenapa? Tadi malam saya nggak bangun tahajud, ya Allah sedih. Nah, belum pernah dengar kecuali di Al-Ikhlas. Itu di Al-Ikhlas banyak katanya seperti itu ya. Cenah, Pak. Nah, mudah-mudahan. Nah, pertama mungkin untuk mengatasi ini Allah memberikan peringatan pada kita bahwa yang ada di tangan kita itu bukan milik kita. Yang kita sebut milik kita itu sesungguhnya bukan milik kita. Semua yang ada di alam semesta ini berikut segala isinya itu milik Allah. Karena dialah yang menciptakan. Kita kan nggak pernah menciptakan apa-apa. Makanya Allah menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan ada di bumi. Ada Dia yang menciptakan itu. Kalaupun kita menciptakan sesuatu ini, misalnya kursi, meja kita ciptakan. Ya kan kita ciptakan dari sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah, Pak. Pohon, kayu, itu. Kita nggak pernah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Semua ini milik Allah. Jadi karena dia milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikhlas saja, Pak. Gak perlu sedih ketika Allah kemudian mengambil barang ciptaannya dari tangan kita. Jadi kalau kita mengatakan ini milik saya, itu bukan milik yang sesungguhnya, Pak. Kita hanya sekedar mendapat titipan amanah dari Allah. Dan Allah mengizinkan kita untuk menyebut ini milik saya. Setelah amanah itu Allah berikan pada kita gitu. Tapi hakikatnya dia bukan milik kita. Maka ketika Allah kemudian mengambil lagi hak miliknya, kita hanya tinggal menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu kita lahir, kita nggak membawa harta kan itu. Nggak ada bayi lahir itu bawa harta itu. Lalu Allah berikan pada kita rezeki
Lalu rezeki itu diambil lagi oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kita tidak punya suami. Lalu kita akhirnya jadi punya suami. Tiba-tiba suami dipanggil lagi oleh pemiliknya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kita gak punya istri. Lalu kita jadi punya istri. Tiba-tiba Allah memanggil kembali miliknya. Itu kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gampang kan? Gampang hari ini ngomongnya sih. Melaksanakannya susah itu. Ya. Jadi yang membuat kita sedih itu diantaranya karena pertama kita kurang menyadari atau bahwa yang kita sebut milik kita itu hakikatnya bukan milik kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya memang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang pasti akan berpisah dengan kita. Kalau dia tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkannya. Harta itu kalau tidak kemudian lepas dari tangan kita, suatu saat kita akan meninggalkan harta itu. Kita meninggal dunia, selesaikan harta gak akan kita bawa. Jadi kesedihan itu harusnya kita atasi dengan bahwa semua yang kita sebut milik kita itu secara syariat hakikatnya bukan milik kita. Bahkan nyawa kita pun bukan milik kita. Jadi kapan Allah menghendaki barang miliknya kembali kepadanya, ya tinggal kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kisah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kan luar biasa orang-orang musyrikin itu. Bagaimana ingin menangkap dan hidup atau mati Rasulullah SAW. Lalu saya embarakan. Saya embarakan 1.000 dinar. Itu berapa itu ya, besar sekali itu. Bagi siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati. Maka yang tadinya tidak ada rasa benci apapun pada Nabi Muhammad, ya dengan 1.000 dinar bersemangat, Pak. Dan kita tahu kisahnya itu ya. Sebelum beliau hijrah jauh itu sampai ke Madinah, beliau sempat bersembunyi di gua. Gitu. Saya belum pernah, Pak, naik ke atas ke gua itu ya. Karena ya pertama memang tidak disyariatkan kita melakukan itu, Pak. Yang kedua ya lebih baik kita pergunakan tawaf lah itu ya daripada naik itu. Nah cukup lumayan itu tenaga akan terkuras ya. Kecuali bagi yang masih kuat-kuat lah silahkan ya. Jadi konon memang itu kalau kita naik gunung itu si gua itu sejajar dengan lutut kita, Pak. Jadi kalau kita tidak membungkukkan diri, kita nggak akan melihat apa yang ada di dalam gua itu. Jadi Rasulullah SAW dengan Abu Bakar itu bersembunyi sementara di gua itu dari kejaran orang-orang yang ingin memenuhi sayembara itu. Nah, Abu Bakar itu sudah melihat itu kaki orang-orang musyrikin di mulut gua itu. Andai kata Abu Bakar mereka membungkukkan badannya, habis kita. Begitu luar biasa khawatirnya Abu Bakar untuk keselamatan Rasulullah SAW. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, jika saja mereka membungkukkan badannya, habis kita. Maka Rasulullah menyampaikan firman Allah, At-Taubah 40. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar. Bersama kita ada Allah. Ya, kalau secara akal, ya seperti yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar itu.
Tiba-tiba Allah menakdirkan itu burung merpati bertelur. Dan sudah ada burung mati yang bertelur di situ. Mengeram telurnya. Lalu ada laba-laba membuat sarang di mulut gua itu. Sehingga orang-orang musyrikin itu melihat mulut gua itu saja, biasa sudah. Nggak perlu membuka diri, nggak mungkin Muhammad dan Abu Bakar ada di dalamnya. Ada berbagai macam cara saja Allah untuk menyelamatkan itu. Ya. Jadi apa yang harus kita sedihkan selama kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha Kuasa untuk menentukan apa yang Dia inginkan. Apa yang juga menjadi harapan dan keinginan kita. Maka wala tahzan innallaha ma'ana. Janganlah sekali-kali kamu merasa sedih karena bersama kita ada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Jadi ini pasangannya, Pak. Gelisah itu pasangannya dengan sedih. Kalau gelisah terhadap sesuatu yang belum terjadi, kalau sedih terhadap sesuatu yang terjadi. Dan inilah penyakit dunia yang paling banyak diderita oleh kita manusia, Pak. Dan itu tidak hanya terkait dengan harta, Pak. Swedia ini kan negara kaya, Pak. Konon katanya begitu bayi itu sudah dipastikan ada dalam kandungan, dia sudah dapat jaminan, Pak. Belum lahir. Nah, begitu nanti dia sudah lahir itu sudah semua jaminan itu sudah dijamin negara, Pak. Mulai dari pendidikan sampai segala macamnya. Tapi apa yang terjadi di Swedia? Saya pernah baca itu 30% penduduk Swedia itu terganggu jiwanya. Apa yang mereka gelisahkan? Jadi memang kunci dari mengatasi kegelisahan, kesedihan, kekhawatiran, rasa takut, rasa sedih, rasa gelisah adalah ketika kita merasa ada yang Maha Kuasa yang melindungi kita. Bersama kita ada Allah, pemilik segala sifat maha. Hanya untuk kita bisa meyakinkan bahwa Allah memang akan melindungi kita, lah kita harus menjadi orang yang patut diperhatikan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terus mendekatkan diri pada Allah, mengabdikan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal ajz. Saya berlindung padamu ya Allah dari sifat merasa tidak mampu berbuat. Nah ini juga ajaz ya. Tidak mampu berbuat. Tidak percaya diri, Pak, bahwa dirinya mampu berbuat sesuatu. Atau dia mengukur dirinya bahwa dia tidak mampu berbuat. Akhirnya dia tidak berbuat. Padahal yang Allah tuntut dari kita itu bukan hasil, Pak. Masing-masing orang itu oleh Allah sudah diciptakan memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain. Yang Allah tuntut dari kita itu sekedar berusaha, berikhtiar, berjuang, memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan pada kita. Bukan hasil. Hasil itu yang menentukan Allah, Pak. Selama Allah belum menyatakan kun, nggak akan pernah usaha kita berbuah hasil. Jadi kita bukan yang menentukan hasil. Jadi yang Allah tuntut itu berikhtiar, berusahalah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Al-Baqarah 286. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Saya agak berbeda ini ya, mungkin agak berbeda
setelah saya mendengar beberapa pernyataan gitu ya dari beberapa ustadz ya, yang mereka mengartikan ini bahwa yang Allah berikan musibah pada kita, ujian pada kita itu pasti dalam batas kemampuan. Jadi kalau kemampuan kita itu hanya memikul beban 50 kilo, maka musibah itu pasti tidak akan di atas 50 kilo. Nah, mereka mengartikan ayat ini seperti itu. Saya mohon maaf berbeda, Pak. Ya mudah-mudahan benar, mungkin juga salah saya. Kalau saya memahaminya tidak, Pak. Sangat mungkin orang punya kemampuan hanya memikul beban 50 kilo, tapi Allah berikan beban pada dia sampai 100 kilo. Bisa saja, sangat mungkin itu. Buktinya kan banyak yang stres, banyak yang sampai bunuh diri, Pak. Karena dia merasa udah putus asa gitu, gak kuat dia menghadapi itu. Bunuh diri. Nah itu salahnya. Kenapa dia harus putus asa? Kenapa dia harus bunuh diri? Ya saya nggak berhasil. Lah siapa yang menuntut? Siapa yang menyuruh Anda harus berhasil? Yang Allah tuntut dari kita itu usaha secara optimal. Jadi kalau kita misalnya kemampuan kita hanya mengikut beban 50 kilo, padahal beban yang harus diangkat itu 100 kilo, ya sudah dengan 50 kilo kita selesai. Nggak usah kita mikirkan yang lain, kenapa ini, kenapa itu. Memang kemampuan kita cuma seperti itu. Allah tidak akan pernah menuntut. Ini ada beban 100 kilo, angkat kata Allah. Beban kita hanya mampu mengangkat beban 50 kilo, sudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebani seorang di luar kemampuan. Jadi ketika kita tidak mampu, ya sudah selesai, Pak. Nggak usah kita pikirkan sampai ini. Yang kita pikirkan, sudahkah kita berusaha secara optimal? Sudah, ya selesai. Mungkin besok kita punya kemampuan lebih lah. Kita coba besok lagi. Ada nggak kemampuan kita masih? Nah itu yang Allah tuntut adalah sebatas kemampuan kita. Jadi kalau anak kita misalnya, atau cucu lah kalau mungkin itu, anak kita misalnya sudah belajar maksimal, Pak, tidak lulus, tolong jangan disalahkan, Pak. Hargailah bahwa dia sudah berusaha optimal. Bahkan dulu anak-anak saya itu saya perhatikan, belajar itu ya Allah. Nah, kebetulan mereka ada 2 itu di kedokteran gitu ya. Sampai jam 2 masih belajar itu. Terus padahal sebentar lagi subuh. Terus kapan tidurnya itu? Untuk apa saya bilang kalian lakukan ini? Siapa yang menyuruh kamu melakukan itu? Ya saya takut tidak berhasil. Siapa yang akan menentukan hasil? Kamu punya hak untuk istirahat. Saya sebagai orang tua tidak pernah menuntut kamu harus berhasil. Yang saya tuntut kamu berusaha secara optimal. Jangan menyiksa diri kan, badan kamu punya untuk istirahat dan seterusnya. Saya nasihati gitu, baris saya ke baheula kitu Pak, bahasa di Kairo. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan ya, ketakutan kita takut tidak lulus, takut ini. Saya ada cerita nih Pak ya. Dulu ada pernah orang nge-WA saya itu untuk satu masalah yang balik lagi WA lagi balik lagi. Ini orang ini udah gelisah luar biasa gitu. Masalahnya cuma satu. Bahwa dia belum bisa sholat khusyuk. Gitu. Nah, kemudian saya mencoba mencari baca buku, ikuti ceramah, kebetulan berbicara tentang itu gitu. Wah, makin banyak yang syarat untuk khusyuk itu. Nah, belajar lagi dari sana. Oh, nambahan deh syarat khusyuk itu harus gini nih. Dipikir-pikir katanya oleh saya, belum pernah saya bisa memenuhi syarat itu. Berarti selama ini saya sholat tidak khusyuk. Sementara kata Ustaz, dia bacakan ayat Al-Quran itu, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah, nerakawelah bagi orang yang sholatnya itu sahun, lalai, tidak khusyuk. Jadi tetapnya saya tidak asup neraka. Sholat asup neraka. Sholat asup neraka. Ya mending tak sholat lah. Mendingan gak sholat aja gitu.
Karena saya jawab lewat WA lagi masih juga belum ini, akhirnya udah saya telepon. Apa ya saya bilang yang Anda lakukan selama ini? Saya sudah berusaha. Anda sudah berusaha, sudah optimal. Sudah. Buktinya apa? Nah, buktinya katanya, sudah saya lakukan itu. Saya siapkan waktu untuk sholat. Saya coba fahami apa yang saya baca dalam sholat. Itu minimal maknanya dan sebagainya. Terus saya lakukan semua itu. Anda merasa sudah optimal? Sudah. Yakin saya. Yakin sholat Anda diterima. Tapi kan saya belum. Anda sudah optimal? Belum. Kalau Anda sudah berusaha secara optimal, yakin Allah tidak akan pernah membebani seorang di luar kemampuannya. Jadi saya harus puas dengan apa yang ada. Jangan. Besok usaha lagi, harus lebih baik lagi. Gitu. Terus saja berusaha, asal optimal itu. Yakinlah bahwa Allah akan menerima kita. Ini tanda sudah selesai kajian kita. Yang keempat lah, yang keempat, minal azzi wal kasal. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi merasa diri lemah, kalau ini kasal, dia punya kemampuan, kan hoream, kedul, Pak. Dia punya kemampuan tapi tidak mau melaksanakan itu. Sehingga akhirnya ya dia punya tenaga, bisa mampu melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia punya pikiran, masih cemerlang, tidak dia pergunakan. Dia punya kekayaan, tidak dipergunakan untuk banyak beramal. Dia sehat, tidak dipergunakan banyak untuk berbuat dan beribadah. Nah, ini penyakit yang keempat yang harus dihindari oleh kita. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah. Ni'matani yaghbuna fihima katsiran minan nas. Ada dua kenikmatan, kata Rasulullah, yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Jadi sangat banyak manusia melalaikan dua kenikmatan Allah ini. Yang pertama, as-sihah. Sehat. Yang kedua, al-faragh. Waktu luang. Itulah dua kenikmatan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Karena kedul itu. Pada waktu sehat, dia tidak pergunakan itu. Malah bahasanya begini, ayolah rajin tahajud, nantilah kalau sudah tua. Mumpung muda, boga tenaga. Ayo pergi naik haji, mumpung kamu punya uang, mumpung masih muda. Nantilah kalau sudah tua. Geus tua mah hese. Nah, kita ketika kita punya waktu luang, kita pakai ngalamun, pakai ini, pakai itu. Enggak pergunakan untuk sementara ketika kita sudah sibuk, sudah susah itu. Jadi banyak orang waktu sehat tidak dia pergunakan, ketika sakit dia sudah enggak berdaya lagi. Berdiri pun sudah tidak bisa, terpaksa harus sambil duduk, bahkan sambil berbaring. Jalan ke masjid juga sudah susah kan itu. Ketika dia sehat, dia tidak pergunakan itu. Dua, ini hal yang sering dilalaikan oleh kita manusia. Hanya karena satu penyakit, malas. Kedul gitu ya. Inilah saya kira 4 dari 8 penyakit dunia yang Rasulullah SAW contohkan agar kita selalu memohon pada Allah perlindungan, tentu dengan ikhtiar dan usaha agar kita bisa mengatasi. Yang 4 lagi nanti kita lanjutkan bulan depan lah itu ya. Semoga yang 4 ini saja dulu kita perjuangkan. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi ini. Gelisah, sedih, merasa tidak mampu dan kedul. Kemudian marilah kita mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung kita masih diberi umur, mari kita manfaatkan peluang kita, waktu kita, sehat kita untuk bisa mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita nanti bisa membawa amal itu untuk kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.